Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Berjumpa lagi bersama saya Petani Rantau. Semoga kalian di sana sehat selalu ya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, teman-teman pemula yang bertanya dengan saya, seperti apa sih proses menanam semangka dari awal sampai panen. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tahu ya guys, apa yang saya dapat, ilmu yang saya tahu. Saya ingin berbagi, semoga bermanfaat. Jadi sebenarnya menanam semangka itu sangat tidak mudah guys, sangat tidak mudah. Jadi prosesnya sangat panjang sekali dan membutuhkan waktu dari pertama buat lahan sampai ke panen itu paling cepat itu 5 bulan guys, paling lambat itu 6 bulan. Jadi itulah antara 5-6 bulan dari pembuatan lahan. Dan juga itu pun tergantung lahan ya guys. Lahan kalau yang saya urus di sini tuh luas sekali, jadi prosesnya 5-6 bulan. Nah, jadi kalau untuk usia semangka itu sendiri itu 60 hari. 60 hari berarti dia hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Guys, 2 bulan. Oke. Jadi di sini untuk pemula yang bertanya sama saya, seperti apa sih proses awalnya menanam semangka sampai panen. Jadi gini guys, yang pertama, langkah pertama adalah kalian membuat lahan. Usahakan lahannya ini tanahnya dibuat sehalus mungkin ya guys. Itu yang pertama. Agar apa? Agar nantinya akar semangkanya mudah untuk mencerna atau menghisap pupuk atau menghisap air. Itu gunanya tanah. Kenapa harus halus, betul-betul halus ya, diusahakan sehalus mungkin. Seperti apa, yang penting halus. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah setelah penghalusan tanah, lahan untuk nanam semangka adalah usahakan harus dikasih kotoran ayam. Itu pupuk pertamanya, harus dikasih kotoran ayam semua lahan yang akan ditanam. Oke guys, tahap ketiga adalah setelah pemberian kotoran ayam ya, tahap ketiga harus dikasih pupuk secukupnya. Itu tahap ketiga. Tahap keempat adalah tahap keempat adalah pemasangan plastik atau pemasangan mursal ya guys. Jadi sebelum plastik dipasang, kalian harus memasang selang. Selang itu ada selang plastik, selang yang lentur ya, bukan selang yang keras, bukan. Itu gunanya untuk nanti menjalankan air atau menjalankan pupuk cair itu. Nah, jadi sebelum tahap keempat memasang plastik, pasanglah dulu selang di atas tanah yang ada kotoran ayam sama pupuk tadi ya guys. Nah, taruh dulu di atasnya. Seperti apa panjangnya itu bagaimana kalian membuat lahannya, panjangnya seberapa, semua harus dikasih selang dulu. Nanti itu fungsinya untuk menjalankan air dan menjalankan baja cair ya guys, itu gunanya. Nah, setelah itu tahap kelima, pasanglah plastik atau mursal. Usahakan memasang plastik ini harus betul-betul rapat, kiri kanan ujungnya itu harus betul-betul tertutup oleh tanah. Agar apa? Fungsinya adalah kenapa harus rapat? Agar nantinya tidak dimasuki oleh jangkrik, tikus dan lain-lainnya. Itu fungsinya kenapa harus rapat. Oke. Tahap yang keenam adalah itu setelah pemasangan plastik di atas mursal, di atas plastik itu kan ada lubangnya untuk kita menanam. Itu usahakan harus ditutup pakai tanah guys. Kita cangkul tanah, kita tutupkan. Nah, setelah semuanya tertutup, lubang semua sudah tertutup, nah, usahakan kalian itu membuat benih atau membuat pembibitannya dulu. Nah, setelah semuanya itu selesai, buatlah benih dulu, buatlah bibit dulu. Usahakan bibitnya ini jangan melebihi ukuran atau kurang ya. Kalau kurang terlalu kecil nantinya resikonya adalah takutnya mudah layu, bisa juga dia tidak kuat panas ya nantinya, atau kalau terkena hujan bisa tertutup tanah. Jadi usahakan pembibitannya ini adalah
kurang lebih umur adalah 10 hari. Itu yang saya tahu, yang saya kerjakan itu selama 10 hari baru boleh ditanam. Nah, setelah pembenihan, tahap selanjutnya adalah penanaman. Penanaman ini fungsinya kenapa tadi harus dikasih tanah si plastik ini? Yang pertama tadi agar hewan tidak masuk. Yang fungsi kedua adalah saat kita penanaman, kita usahakan jangan terlalu dalam ke bawah. Nah, itulah fungsi tanah tadi. Kita kasih cucuk pakai kayu ya, menanamnya. Nah, setelah kita tanam, kita tutup lagi jadi semua rapat guys. Itulah fungsinya kenapa tadi sebelum membuat benih, sebelum menanam usahakan ditutup dulu lubang mursalnya, plastiknya. Itulah fungsinya guys. Oke. Dan untuk tahap selanjutnya adalah setelah tanam, biasanya yang saya tahu adalah di usia 10 hari itu yang di pinggir kiri kanan mursal atau plastik itu dikasih pupuk lagi guys. Ketebar pupuk sepanjang mungkin, sebanyak mungkin yang kalian akan tanam, dan secukupnya kiri kanan ya guys. Kiri kanan di kiri kanan plastik atau mursal. Itu setelah nanti usia semangka sudah 10 hari ya guys. Nah, setelah itu, setelah kalian memberi pupuk, kalau saya di sini itu pupuk itu bisa ditutup pakai tanah. Dan tidak tutup tanah pun tidak apa-apa guys. Tapi lebih bagus itu ditutup pakai tanah setelah kita tebar pupuk. Nah, menebar pupuknya jangan ditabur sekali ya guys. Itu menaruh pupuknya di pas ada yang ada semangkanya, yang pas ada lubangnya ini pinggir plastiknya. Nah, itu kita kasih secukupnya, kita tabur. Nah, habis itu baru kita tutup pakai tanah. Usahakan tutup. Nah, itu yang tahap selama 10 hari sudah tanam ya guys. Nah, setelah itu, setelah pemupukan selesai, jika teman-teman semuanya pemupukan sudah selesai, nah, usahakan rotan semangka ini biasanya mengeluarkan ada 2, ada 3, bahkan ada 4. Usahakan itu dibagi kiri kanan ya guys. Si rotan semangka ini harus kita bagi kiri kanan supaya nantinya dia rotannya ini terbagi betul-betul rata. Itulah fungsinya kenapa harus dibagi. Kalau tidak dibagi dia akan menggerombol satu arah. Oke. Nah, setelah itu, setelah kalian semuanya sudah selesai membagi rotan, nah, mulai dari situ kalian harus betul-betul betul-betul menyerangganya. Setelah menarik rotan, racun serangga ya, kita semprot pakai obat serangga. Nah, mulai dari situ sampai dia mau panen itu harus betul-betul diserangga terus guys. Setiap harinya kalian harus betul-betul menyerangganya ya. Nah, harus betul-betul diusahakan. Kurang lebih umur 40 hari itu harus terus diserangga guys. Itu fungsinya sangat-sangat luar biasa. Kenapa harus diserangga setiap hari? Fungsinya apa? Menjaga ujung semangkanya, pucuk semangkanya ini agar terus jalan, memanjang, agar tidak terhambat oleh penyakit. Kenapa fungsinya harus diserangga? Yang kedua, agar daun subur tetap hijau. Oke guys. Dan fungsi lainnya adalah kalau dia sudah ada buahnya, itu fungsinya supaya buah nanti tidak dimakan ulat. Itu fungsinya kenapa harus serangga mulai dari umur 10 hari setelah tarik rotan harus diserangga sampai dia panen baru berhenti serangga. Itu fungsi serangga guys. Nah, jadi setelah serangga ini tadi kan di dalam plastik ada selangnya guys. Itu selang itu fungsinya untuk menjalankan air. Jadi usahakan air itu pun kalau dia cuacanya panas, usahakan setiap harinya itu harus jalan air guys. Setiap harinya harus jalan air, dan jalan air ini harus bersamaan dengan pupuk. Pupuk dicairkan lalu dicampur ke dalam hisapan air yang akan menjalur ke selang yang ada di bawah plastik tersebut. Itu pun harus setiap hari guys. Kalau cuacanya terang, kalau cuaca hujan jangan. Oke. Selagi cuaca terang itu air terus jalan selama 1 hari. Usahakan. Jadi penyeranggaan dan air ini harus berjalan setiap hari. Oke. Nah, setelah itu kalau untuk tahap seterusnya, jika
semangkanya sudah keluar bunga ya guys, kecil-kecil. Itu kalau dia keluar buah pertama itu jangan dikawin dulu guys, jangan dikawinkan dulu. Oke, nanti kalau sudah yang ketiga, sudah ada buah yang kecil-kecil yang ketiga, itu baru dikawin guys, itu bagus sekali ya. Dan seterusnya harus dikawin itu minimal adalah harus sampai 20 hari guys, 20 hari terus kawin bunga. Kalau kenapa dikawin bunga dan bunga apa yang harus dikawin adalah, jadi penanaman semangka ini harus dua macam. Kalau seumpamanya kalian menanam ada 10 bungkus, ada 10 bungkus semangka merah, kalian harus menanam kuning 1 bungkus atau 2 bungkus ya. Kuning ini kita akan mengambil bunganya dan dikawinkan untuk bunga yang semangka merah. Itu harus bersamaan menanamnya. Oke, kenapa harus dikawin? Adalah fungsinya agar buah bagus, besar, dan tidak ada biji guys, sama sekali tidak ada biji. Itulah fungsinya kenapa semangka merah harus dikawin dengan semangka kuning. Oke, nah setelah pengawinan, selama 20 hari kawin, setelah itu biarkanlah dia sampai usia 10 atau 15. Kita menunggu kira-kira sampai buah ini matang. Nah, oke guys. Nah, itulah seperti itu guys. Jadi proses-proses penanaman semangka itu bukan mudah, hanya kita melihat oh ada semangka di pasar kita beli. Itu sangat sulit sekali guys menanam semangka, tidak mudah sama sekali. Jadi seperti itulah proses-prosesnya dari awal. Semoga apa yang saya kasih tahu bermanfaat, dan jika kalian semua ingin bertanya boleh komen, apa yang kurang nanti, apa yang belum paham boleh komen, nanti saya akan kasih tahu, akan saya jelaskan. Jadi itulah guys, menanam semangka itu tidak mudah guys ya, prosesnya sangat rumit sekali ya. Bukan hanya karena lama menunggu dia sampai panen, itu hanya sebentar, mungkin 60 hari itu sudah bisa panen. Akan tetapi proses dari awal membuat lahan sampai panen itu ya itulah guys, di sini paling sebentar 5 bulan dan paling lama 6 bulan. Itulah proses menanam semangka. Jadi semoga apa yang saya bagi dan saya sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan proses menanam semangka, yang pemula ingin menanam semangka, seperti itu guys. Semoga bermanfaat, dan setelah ini saya akan menunjukkan buah yang akan siap panen. Saksikan video selanjutnya ini. Saya akan menunjukkan buah yang akan saya panen, karena saya akan memanen buah. Sudah waktunya panen, sudah matang ya guys. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini videonya sudah saya jawab. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like sih guys, dan hidupkan lonceng supaya kalian tahu video-video selanjutnya, dan dukung saya agar semangat membuat video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.